kabarnya kalian hari ini? Semoga luar biasa dan baik-baik saja ya, dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Nah, kalian tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Ya, kita mau sekolah hari Minggu secara online atau daring. Sebelum itu, kakak mau memperkenalkan diri kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Elsa Febrianti, bisa dipanggil kakak Elsa. Nah, adik-adik, kakak sudah memperkenalkan diri kakak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari bersama-sama untuk bernyanyi. Ya, adik-adik, bersama kita bernyanyi. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul bersama-sama untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya ibadah kami selalu disertai oleh-Mu hingga dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik,
kamu ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan lagi, dan kita akan menyanyi lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Mari adik-adik semangat ya memuji Tuhan. Adik-adik mari bersama bernyanyi. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang esa, mari puji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang esa, mari puji nama Tuhan yang esa. Setinggi-tingginya langit. Semangat nyanyinya ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik, semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyi lagi ya adik-adik, semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di pembacaan Alkitab. Sebelum itu, kita akan bernyanyi lalu berdoa. Firman Tuhan ku dengar. Mari bersama-sama ya adik-adik bernyanyinya. Firman Tuhan ku dengar,
Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah sampai kepada mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, agar kami dapat mengerti dari cerita yang akan disampaikan nanti. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di pembacaan Alkitab. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab yang terambil pada nas Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya. Kakak ulangin lagi nasnya. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Nah, adik-adik sudah buka kan Alkitabnya? Sudah nemu ayatnya? Nah, kakak mau ajak adik-adik bersama-sama untuk membacanya. Ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya, ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Nah, adik-adik, kita kan sudah baca bersama-sama. Kakak mau ajak adik-adik untuk menghafal nas ayat-ayat ini. Baik adik-adik, sudah siap untuk menghafal ayatnya? Kita pelan-pelan aja, kata demi kata, supaya kita bisa ingat. Ayat yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, kita ulang lagi ya yang ayat ke-16-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kakak ajak lagi untuk menghafal ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kakak ulangi lagi ya. Kita sama-sama untuk menghafalnya. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, baik adik-adik, kakak mau mengajak kita untuk menghafalkannya dari ayat 16 sampai yang ke-17. Mari bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Baik adik-adik, kakak ulangi lagi ya. Kita bersama-sama mengulangi ayat ke-16 dengan yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Baik adik-adik, kita sudah bersama-sama untuk menghafalkannya. Adik-adik di rumah harus menghafalkan ayat ini ya. Adik-adik, kita pada hari ini akan menonton kisah tentang Paskah yang pertama. Selamat menyaksikannya adik-adik. Alkitab untuk anak-anak memperkenalkan Paskah yang pertama. Wanita itu berdiri di lereng gunung yang ramai. Matanya yang sedih melihat satu pemandangan yang mengerikan. Anaknya meninggal. Ibu itu adalah Maria, dan dia berdiri dekat tempat di mana Yesus dipakukan pada satu salib. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya yang indah dalam hari yang mengerikan seperti ini? Bagaimana bisa Allah mengizinkan anaknya dipakukan di salib untuk mati di sana? Apakah Yesus melakukan kesalahan karena siapa Dia sebenarnya? Apakah Tuhan gagal? Tidak, Tuhan tidak gagal. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Yesus selalu tahu Dia akan mati oleh karena orang-orang jahat. Bahkan ketika Yesus bayi, seorang tua bernama Simeon mengatakan kepada Maria bahwa akan ada kesedihan di masa depan. Beberapa hari sebelum Yesus dibunuh, seorang wanita datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Dia membuang-buang uang. Murid-muridnya protes. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Yesus menjawab, Dia melakukan ini untuk penguburanku. Kalimat yang sangat aneh. Sesudah hal itu, Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus, setuju untuk mengkhianati Yesus kepada imam-imam kepala untuk uang sebesar 30 keping perak. Pada hari perjamuan Paskah Yahudi, Yesus menikmati makanan terakhirnya dengan murid-muridnya. Dia mengatakan hal-hal yang luar biasa tentang Allah dan janji-janjinya untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian Yesus memberikan roti dan cawan anggur kepada mereka untuk dibagikan. Hal ini mengingatkan bahwa tubuh dan darah Yesus diberikan kepada mereka untuk membawa pengampunan dosa-dosa.
Kemudian Yesus berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan diserahkan dan mereka akan meninggalkannya. "Aku tidak akan pergi." Simon Petrus bersikeras, "Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkali aku sebanyak 3 kali." Yesus berkata. Kemudian pada malam itu, Yesus pergi untuk berdoa di Taman Getsemani. Murid-muridnya yang bersama dengan dia tertidur. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tiba-tiba datanglah segerombolan orang banyak berbaris menuju kebun, dipimpin oleh Yudas. Yesus tidak melawan, tetapi Petrus memotong telinga salah satu orang itu. Tanpa suara, Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus tahu bahwa penahanan ini merupakan bagian dari kehendak Allah. Orang banyak itu membawa Yesus ke rumah imam besar. Di sana pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus harus mati. Tidak jauh dari situ, Petrus mengikuti Yesus dari jauh, duduk di samping perapian pelayan. 3 kali orang melihat ke arah Petrus dan berkata, "Kamu bersama dengan Yesus." 3 kali Petrus menyangkali hal itu. Seperti yang dikatakan Yesus, Petrus mengutuk dan bersumpah. Kemudian ayam berkokok. Itu seperti suara Allah untuk Petrus. Teringat perkataan Yesus, Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yudas juga menyesal. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak berbuat dosa atau kejahatan. Yudas mengembalikan 30 keping uang perak, tetapi para imam tidak mau menerimanya. Yudas melemparkan uang itu ke tanah dan pergi keluar dan menggantung dirinya sendiri. Imam-imam membawa Yesus kepada Pilatus, gubernur Roma. Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Tetapi orang banyak itu tetap berteriak, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Akhirnya Pilatus mengabulkan permintaan itu dan menjatuhkan hukuman Yesus untuk mati disalib. Para prajurit memukul Yesus, meludahi wajahnya, dan menendang dia. Mereka membuat sebuah mahkota yang kejam dari duri yang panjang dan tajam serta menekankannya ke kepala Yesus. Kemudian mereka memakukan dia pada sebatang kayu salib agar dia mati. Yesus selalu tahu bahwa dia akan mati dengan cara itu. Dia juga tahu bahwa kematiannya akan membawa pengampunan dosa kepada orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. 2 penjahat disalibkan di samping Yesus. Seorang percaya kepada Yesus dan pergi ke surga, yang lainnya tidak. Setelah berjam-jam menderita, Yesus berkata, "Sudah selesai," dan mati. Pekerjaannya sudah lengkap. Teman-temannya menguburkan dia dalam kuburan pribadi. Kemudian prajurit-prajurit Roma menyegel dan menjaga kuburan itu. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar. Jika ini merupakan akhir dari cerita, betapa menyedihkannya hal itu. Tetapi Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus tidak terus tinggal dalam kematian. Pagi-pagi pada hari pertama dalam minggu itu, beberapa dari murid Yesus menemukan bahwa batu itu sudah terguling dari kuburan. Saat mereka melihat ke dalam, Yesus tidak ada lagi di sana. Seorang perempuan tinggal.
menangis di dekat kuburan. Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia cepat-cepat kembali penuh dengan sukacita untuk mengatakan kepada murid-murid yang lain, Yesus hidup, Yesus kembali dari kematian. Segeralah Yesus datang kepada murid-muridnya dan menunjukkan kepada mereka lubang paku yang menakutkan di tangannya. Ini benar, Yesus hidup lagi. Dia mengampuni Petrus yang telah menyangkal dia dan berkata kepada murid-muridnya untuk mengatakan kepada setiap orang mengenai dia. Kemudian dia kembali ke surga. Nah, adik-adik sudah menonton kan ceritanya? Nah, kita bisa mendapatkan pesan dari cerita tersebut. Nah, kakak mau menyampaikan pesan-pesan yang dari cerita Paskah yang pertama. Pesan yang pertama, kita harus menjauhi perbuatan yang jahat seperti berbohong, mencuri, melukai orang lain, dan sebagainya. Sebab upah kejahatan adalah dosa, dan Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, pesan yang kedua, kita harus giat untuk selalu berbuat baik seperti membantu atau menolong sesama, saling mengasihi, menyayangi, rajin belajar supaya pintar, jangan malas ya adik-adik untuk belajar, membaca buku, serta harus suka membaca Alkitab agar mengetahui akan isi kebenaran tentang Tuhan, biar adik-adik bisa mengenal Tuhan dengan baik. Nah, pesan yang ketiga, kita mengetahui akan maksud dari kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu membawa pengampunan dosa untuk kita, supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, adik-adik, itulah pesan-pesan dari cerita yang kita tonton tadi. Kiranya apa yang kita saksikan itu tidak terbuang percuma-cuma, tetapi kita pahami, kita resapi, supaya kita dapat mengetahui akan Paskah yang pertama. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, itu ada tujuannya, untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa, supaya kita kelak nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Baik adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, dan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menonton cerita Paskah yang pertama. Dan Tuhan, kami juga telah mendengarkan pesan-pesan yang telah disampaikan. Kiranya pesan-pesan itu dapat kami mengerti dan kami pahami. Dan pesan-pesan itu telah kami ketahui bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk mengampuni dosa-dosa kami, menebus dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kami agar kami kelak bersama dengan Yesus di sorga nanti. Karena itu, kiranya kami dalam perbuatan tingkah laku kami nanti dan bisa mencerminkan pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Mari bersama-sama adik-adik bernyanyinya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
Baik adik-adik, kita telah sampai di persembahan syukur. Nah, kali ini persembahan syukur kita akan berbeda adik-adik, karena kita tidak bersekolah minggu di gereja, tetapi bersekolah minggu secara online atau daring di dalam rumah. Persembahan ibadah sekolah minggu online pada saat pandemi COVID-19 ini, kali ini kakak mengajak adik-adik untuk menyimpan atau menabung uang persembahan adik-adik di rumah saja. Ketika uang persembahan adik-adik sudah terkumpul, adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik kepada gereja adik-adik ketika gereja sudah dibuka kembali. Atau adik-adik juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, seperti membelikan sembako dengan uang persembahan yang sudah adik kumpulkan. Meskipun bantuan adik-adik tidak banyak, namun manfaatnya sangat besar bagi si penerima bantuan, dan adik-adik akan mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu upahmu besar di sorga. Nah, kakak sarankan untuk melakukannya dengan kerelaan hati, ketulusan hati adik-adik, dan kakak tidak memaksa adik-adik untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebelum kita berdoa untuk persembahan, kita akan menyanyi dulu lagu persembahan yang berjudul Bawa Persembahanmu Dalam Rumah Tuhan. Mari bersama-sama bernyanyi adik-adik, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, dan berdoa. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami yang telah kami berikan dengan kerelaan hati kami dapat dipergunakan dengan baik untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat-Mu yang berlimpah-limpah yang kami rasakan. Kiranya terus mengalir seperti sungai ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku menang, ku menang. Semangat ya adik-adik penyanyinya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Sekarang kita sudah sampai pada penghujung ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa, mari kita menyanyi lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Semangat ya adik-adik bernyanyinya. Semangat adik-adik nyanyinya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita lipat tangan dan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami terima pada hari ini dapat kami kerjakan, dapat kami cerminkan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami penuh berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya juga di dalam setiap aktivitas perbuatan kami, tingkah laku kami selalu mencerminkan pribadi Yesus Kristus di dalam perbuatan tingkah laku kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa yang telah Engkau ajarkan kepada kami anak-anak-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, aktivitas hari ini kakak mau mengajak adik-adik membuat gantungan kunci berbentuk salib. Penasaran kan? Nah, ini bahan-bahan yang kakak gunakan untuk membuat gantungan kunci berbentuk salib. Nah, adik-adik harus perlu tahu, yang pertama kita harus sediain gunting. Terus yang kedua harus ada benang wol. Nah, yang ketiga kita harus gunakan jarum. Nah, adik-adik bisa gunakan jarum untuk merajut yang lubangnya itu besar. Nah, terus yang terakhir kita harus sediain lingkaran. Lingkaran ini adik-adik bisa dapatkan dari botol air minum yang seperti ada di gambar ini adik-adik. Langsung aja ya adik-adik kakak membuatnya. Nah, kan ini benangnya. Terus kita potong 1 meter.
Nah, ini sudah 1 meter adik-adik. Terus kakak gunting. Terus masukin aja ini. Kan ada 6 lingkaran. Terus kakak tulis dulu ya untuk membuatnya. Yang pertama kita ikat di sini. Terus tinggal diikat aja ini adik-adik. Nah, ini sudah kakak ikat, terus digunting aja. Setelah selesai 1 lingkaran ini, terus kita lanjutkan ini juga. Kita harus sama membuatnya seperti yang pertama ini. Nah, adik-adik, yang tadi kan sudah selesai, terus yang lainnya juga sudah selesai, 6 lingkaran. Nah, terus kita bentuk salibnya dulu. Terus kita ikat. Adik-adik, salibnya sudah selesai.
tinggal kita buat gantungannya aja di sini. Yeay, gantungan kuncinya berbentuk salib sudah selesai. Bagus kan adik-adik? Ketika adik-adik membuat gantungan kunci ini, pasti sangat sulit. Saran kakak saat adik-adik membuat gantungan kunci berbentuk salib ini, adik-adik bisa meminta bantuan keluarga adik-adik di rumah, seperti ayah atau ibu atau kakak adik-adik. Pastikan harus menggunakan gunting dengan hati-hati. Selamat mencoba adik-adik. Dadah!